semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau share nih ide untuk kado ibu yang baru melahirkan. Bisa juga untuk keperluan bayinya ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Aku mau kasih berdasarkan pengalaman aku mana yang berguna, dengan kita bisa beli yang terjangkau tetapi kita bisa memberinya itu dengan terlihat kesannya itu nggak murahan, elegan gitu, bisa kelihatan mewah dan estetik gitu ya. Oke, yang belum subscribe channel ini aku tunggu untuk subscribe dulu. Oke, yang pertama nih ya, baju bayi. Nah, baju bayi ini kalian bisa cari nih yang satu set, biasanya yang khusus untuk bayi baru lahir, ataupun juga misalnya untuk yang ukuran 3 bulan ke atas gitu bisa, yang biasanya udah satu set dengan, kalau perempuan ada headbandnya, ataupun laki-laki ada topinya gitu ya. Ataupun kita juga bisa memberi nih kaos kaki untuk bayi, maupun juga pre-waffle shoes ataupun sepatu. Nah, ini juga sangat berguna ya, dan kita harus memilihnya nih sesuai gender ya. Biasanya sini juga terpakai gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, kita bisa kasih perlak nih, karena perlak tuh bagiku tuh penting banget. Kita bisa pilih yang bahannya itu karet, tebal, dan juga yang pastinya awet ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini pilihan-pilihan yang aku kasih itu kalian bisa klik link di deskripsi video ya, untuk kalian bisa lihat misalnya berbagai macam desainnya ataupun harganya gitu ya. Aku kasih pilihannya di deskripsi video. Kemudian juga bisa kalian belikan anduk gitu kalau misalnya bareng sama perlak, karena perlak tuh penting juga untuk setelah mandi gitu ya, ataupun untuk kadang alas di atas kasur gitu untuk bayi, biar menahan ompol bayi. Kemudian juga kalau misalnya kalian bingung, kalau ingin beli kaos kaki juga tapi baju juga yang berguna, nah kalian bisa pakai nih satu set tuh bisa diketikkan kalau di online tuh hampers baby set atau juga parcel bayi gitu ya. Untuk kado itu sudah lengkap, biasanya isinya 10 in 1 atau 6 in 1 gitu. Jadi satu bungkus bisa macam-macam isinya. Selanjutnya ya, yang gak kalah penting, kalau kalian mau ngado untuk bayi gitu, berilah peralatan makan bayi. Biasanya yang satu set gitu ya, lucu-lucu, bisa kalian beli di baby shop ataupun secara online. Kemudian juga nih, kalian sebenarnya kalau untuk teman yang lumayan deket gitu ya, bisa kasih high chair. Nah, high chair ini memang harganya lumayan mahal biasanya ya, tapi kalian bisa patungan sama temen-temen nih, jadi terlihat murah, tapi pastinya kalau kalian kasih high chair seperti misalnya yang aku punya ya, kalian bisa lihat videoku sebelumnya yang aku punya high chair multifungsi tuh, bisa jadi kursi sama meja belajar juga gitu ya. Itu sangat berguna banget dan pastinya dipakainya tahan lama. Kemudian juga kalian bisa kasih gendongan yang pastinya untuk mendukung M-shape gitu ya, seperti aku pernah bahas tuh video gendongan M-shape, kalian bisa cek itu. Kemudian juga selain itu kalian bisa kasih mainan bayi. Nah, mainan bayi ini biasanya untuk yang 0 sampai 6 bulan. Kalian juga bisa cek videoku mainannya apa aja. Seperti di sini aku kasih contoh aja, misalnya titer ataupun softbook gitu ya, buku yang ada warna-warna kontrasnya, terus juga empuk, kadang ada yang bisa digigit-gigit, terus rattle untuk bunyi-bunyian yang bisa dipegang terus digoyang-goyang, ataupun juga merry-go-round atau disebut juga mainan gantung untuk box. Kalau kalian cek dulu nih temennya pakai box kas untuk tidur bayi atau enggak. Kemudian kalian juga bisa kasih mainan baby gym, ini juga berguna juga ya, mainan edukasi gitu ya. Kemudian juga kasih playmat, ini kalau harganya kalian rasanya cukup mahal bisa patungan juga, karena playmat ini berguna juga ya. Kadang itu orang tua baru mau punya anak itu kadang belum kepikiran kalau misalnya perlu playmat, tapi ini setiap bayi sih, setiap di keluarga, kalau ini anak pertama ya, biasanya itu wajib harus ada playmat gitu ya, agar nggak langsung bayinya itu mainnya di lantai. Nah,
Kemudian juga kalian bisa kasih nih jarang banget yang kepikiran tapi ini sangat berguna, yaitu alat bantu jalan atau juga disebut walking assistant. Nah, jangan dikasih baby walker ya, karena itu cukup berbahaya gitu ya bagi bayi untuk saat ini. Kalian juga bisa cek di videoku sebelumnya, aku pernah bahas dengan tenaga kesehatan tuh kenapa baby walker bahaya. Oke. Selanjutnya kalian juga bisa kasih buku resep MPASI dan juga buku parenting gitu ya. Para orang tua itu yang baru punya bayi itu nggak stres, terus bagaimana caranya bisa menangani bayi itu gitu, kalian bisa kasih buku parenting, ataupun juga biar nggak bingung masak untuk pendamping ASI, kalian bisa kasih buku MPASI. Selanjutnya juga ini selain keperluan bayi yang penting nih, kalian juga bisa memperhatikan ibunya yang baru melahirkan dengan memberikan baju yang khusus menyusui, misalnya baju piyama berkancing atau duster, ataupun baju fashion tapi yang busui friendly gitu ya. Selanjutnya juga nih untuk keperluan menyusui nih, biasanya kan ASI sangat penting bagi bayi maupun ibu ya. Nah, agar kita bisa mendukung kelancaran mengasihi bagi si ibunya, kita bisa beri keperluan menyusui seperti misalnya kantung ASI dan juga breast pad ataupun ASI booster gitu ya, dijadiin satu kayak ala-ala parcel gitu kan, lucu ya. Nah, yang terakhir nih yang ke-15 ini juga membantu banget, yaitu kita bisa memberikan popok. Nah, popok ini nggak mungkin dianggurin, pasti dipakai ya. Yang aku saranin sih kalian kasih aja langsung ukuran S gitu. Selain ukuran S tuh lebih murah daripada newborn, nah kalian bisa ngasihnya bisa lebih dari 1 pak, bisa kasih 2 pak gitu ya. Oke. Nah, terus selain itu yang menurut aku kurang berguna gitu ya, ataupun jarang dipakai sebentar aja itu, seperti tas bayi, itu menurutku kurang berguna karena biasanya ibu menyiapkan untuk keperluan bayinya yang akan melahirkan biasanya udah punya tas bayi, terus sudah memilih dotnya merek sendiri. Jadi kalau kita kasih dot tuh takutnya tuh nggak sesuai mereknya, malah nggak dipakai sama si ibu. Dan juga misalnya sabun bayi 1 set menurutku tuh nggak diperlukan ya, karena takutnya si ibu itu nggak sreg dengan merek itu, jadi dia udah punya rekomendasi merek sabun sendiri. Kemudian untuk sterilisasi, kemudian bedong, itu sebaiknya sih nggak usah diberikan ya, karena selain biasanya para orang tua udah menyiapkan sebelum bayinya ada, takutnya itu nggak sesuai, ataupun juga udah dikasih sama orang yang nggak lihat video ini guys. Jadi aku nggak merekomendasikan seperti yang barusan aku sebutkan itu. Segitu aja sih ide dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Yang suka video ini bisa klik like, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.